Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Nur Asyifa dari kelas C1 Akuntansi dengan NPM 10221011. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Ma'rifatur Rasul. Di bab ini, saya akan menjelaskan 4 materi. Yang pertama ada Hajatul Insan ila Rasul, kedua Ta'rif Rasul, ketiga Makanarotur Rasul, yang keempat Sifatur Rasul. Hajatul Insan ila Rasul ini ada 4 poin. Yang pertama insan, yang kedua fitrah manusia, yang ketiga keberadaan Sang Pencipta, yang keempat hidup yang tertata. Insan merupakan ungkapan Al-Quran terhadap manusia atas 3 kategori. Yang pertama Al-Insan, Al-Ins, Unas, An-Nasi, dan Isi. Yang kedua Al-Bashar, yang ketiga Bani Adam. Insan ini disebutkan sebanyak 73 kali dalam Al-Quran dalam 43 surat, menunjukkan pada proses terjadinya manusia. Yang ketiga memiliki dimensi mental dan fisik. Dengan adanya aspek dimensi ini, dikatakan bahwa manusia adalah makhluk yang unik, istimewa, dan mampu menjadi khalifah di bumi. Tetapi manusia juga memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, Allah memberikan manusia potensi agar dapat berpedoman kepada ajarannya. Selanjutnya ada fitrah manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan fitrah Islam ke dalam setiap janin yang sudah ditiupkan ruh. Pada saat inilah Allah mengambil perjanjian dengan sebuah pertanyaan, apakah aku ini Robmu? Tetapi setelah lahir bisa berbeda fitrahnya sesuai dengan apa yang mereka pilih. Fitrah inilah yang mendorong manusia memiliki naluri untuk menghormati, mengagumi, mensucikan, dan menyembah zat yang dianggap tinggi. Keberadaan Sang Pencipta, meskipun setelah lahir fitrah manusia berbeda-beda, tetapi fitrah yang telah Allah tanamkan sejak janin tidak akan hilang. Maka dari itu, manusia pasti akan sadar bahwa terciptanya mereka di bumi, terciptanya alam semesta ini, pasti ada yang menciptakan, hanya saja berbeda-beda dalam ajaran dan penyebutannya. Setelah mengetahui keberadaan Sang Pencipta, pastinya mereka akan menyembah kepadanya. Tetapi ada banyak cara untuk penyembahan yang tidak lepas dari hal-hal musyrik. Hidup yang tertata. Faktor yang membuat manusia hidup teratur adalah dengan adanya pemimpin. Pemimpin inilah yang dapat memberikan contoh kepada pengikutnya agar hidup lebih baik. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul untuk memberikan petunjuk kepada manusia yang berupa wahyu Allah berupa suhuf dan kitab-kitab. Dengan adanya petunjuk Rasul, manusia bisa mengenal Allah dengan benar dan manusia dapat beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah ini dapat menjauhkan kita dari hal-hal buruk dan meningkatkan ketaatan kita. Selanjutnya, ta'rif Rasul. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Rasul, mukjizat, berita kedatangan, berita kenabian, dan hasil perbuatan. Rasul adalah lelaki pilihan yang diutus oleh Allah dengan memberi risalah kepada umat manusia. Ada 2 kata kunci untuk memahami definisi ar-Rasul. Yang pertama, hamilur risalah atau membawa dan menyampaikan risalah. Kedua, qudwatu fi tatbikir risalah atau menjadi qudwah, contoh bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran yang dibawanya. Tanda-tanda kerasulan. Untuk menjadi pemimpin yang mengantarkan umat muslim, maka harus memiliki daya juang tinggi yang diiringi ketulusan hati untuk mendapatkan ridho Allah yang senantiasa menguatkan fondasi iman dan takwa. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan utusannya ke bumi dengan 3 macam sifat. Yang pertama, sifat wajib, kedua, sifat mustahil, dan yang ketiga, sifat jaiz. Mukjizat adalah hal yang di luar kebiasaan pikiran manusia dan tidak bisa ditentang. Tujuan diberikannya mukjizat adalah untuk menguatkan seruan dan pendakwaan dalam membawa agama Allah Subhanahu wa Ta'ala diperuntukkan kepada umat mereka masing-masing, terutama orang yang belum atau tidak percaya terhadap kenabian dan kerasulan mereka. Macam-macam mukjizat. Pertama, ada mukjizat syahsiyah atau mukjizat yang keluar dari tubuh Rasul dan Nabi. Kedua, mukjizat akliyah atau mukjizat yang bersifat rasional atau masuk akal. Ketiga, mukjizat kauniyah atau berkaitan dengan peristiwa alam. Keempat, mukjizat salbiyah atau membuat sesuatu tidak berdaya.
Kita kedatangan. Sebelum adanya Nabi Muhammad SAW, para nabi telah memberitahukan kepada umatnya bahwa akan ada seorang nabi yang diutus, yang terkadang penjelasannya menyebutkan nama atau sifat-sifatnya. Dijelaskan dalam Quran Surat As-Sof ayat 6 yang artinya, "Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, 'Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad atau Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata.'" Selanjutnya, berita kenabian. Kenabian dapat berarti membawa pesan atau wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing memenuhi tujuan penciptaan dan pencapaian pada kesempurnaan yang dikehendaki. Ciri-cirinya adalah menerima wahyu, adanya mukjizat, dan terjaga dari dosa yang dimulai dari Nabi Adam alaihi salam dan berakhir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, hasil perbuatan. Ada 4. Yang pertama, bersifat keras pada orang kafir. Maksudnya adalah umat manusia harus berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip dan nilai-nilai ajaran Islam serta mengamalkan secara utuh. Kedua, menebarkan kasih sayang pada sesama. Maksudnya adalah dituntut untuk menyebarkan kasih sayang, membela yang lemah, meringankan kesusahan saudaranya, dan memberikan manfaat pada orang lain. Semua ini harus dilakukan sepenuh hati tanpa pamrih. Ketiga, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, terdapat tanda bekas sujud pada wajah mereka, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Fat ayat 29. Selanjutnya ada makna Rotu Rasul. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin, yaitu abid min ibadillah atau hamba di antara hamba-hamba. Selanjutnya ada as-sunnah atau sunnah Rasul, dan Rasul minal mursalin atau Rasul di antara Rasul-Rasul. Abid min ibadillah atau hamba di antara hamba-hamba. Yang pertama ada manusia. Rasul digambarkan sebagai manusia biasa yang makan, pergi ke pasar, dan juga melakukan peranan sebagai suami dan bapak dari anak-anaknya. Kedua ada keturunan. Nabi Muhammad SAW juga mempunyai keluarga dan keturunan yang jelas. Bapaknya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Yang terakhir ada fisiknya. Rasulullah SAW digambarkan banyak hadis seperti rambutnya yang rapi dan selalu diikat kemas, badannya yang kuat, tingginya sederhana. Dari ketiga penggambaran ini bisa kita lihat bahwa Rasul juga seperti manusia biasa lainnya. Hanya saja yang membedakannya adalah Rasul diberi risalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan pada umatnya. As-sunnah atau sunnah Nabi. Sunnah ini dijadikan sebagai fikih ahkom atau fikih hukum untuk rujukan, beramal, atau mengambil keputusan. Terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 64-65. Dan Rasul minal mursalin atau Rasul di antara Rasul-Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain menjadi hamba biasa, juga sebagai Rasul yang mempunyai keutamaan dan ciri-ciri kerasulan, seperti tabrik risalah. Rasul membawa manusia untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aktivitas utama para Rasul adalah menyampaikan risalah dan memberikan contoh kepada umatnya. Yang kedua ada adaul amanah. Bukti bahwa Rasul telah menunaikannya adalah dengan adanya pengikut-pengikut yang setia dan menyebarkan dakwah kepada manusia. Dan yang ketiga ada imamatul umat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sebagai imam yang bertanggung jawab terhadap umatnya pada hari kiamat kelak, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 41. Dan materi terakhir yang akan dibahas adalah sifatul Rasul atau sifat Rasul. Terdapat 3 sifat. Yang pertama sifat wajib, yang kedua sifat mustahil, dan yang ketiga sifat jaiz. Sifat wajib adalah sifat yang pasti ada pada diri setiap Rasul. Ada 4 sifat. Yang pertama as-sidqu atau terpercaya, yaitu orang-orang yang selalu bersikap jujur, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Yang kedua ada fatonah atau cerdas. Kecerdasan yang dimiliki Rasul ini memiliki makna yang khusus, seperti kuatnya penalaran, kecerdasan, inteligasi, penilaian yang sehat, dan kebijaksanaan yang jauh melebihi manusia lainnya.
Yang ketiga, al-amanah atau terpercaya, yang memiliki arti bertanggung jawab terhadap apa yang dibawanya, menepati janji, melaksanakan perintah, dan menunaikan keadilan. Dan yang terakhir ada tabligh atau menyampaikan. Secara istilah, tabligh berarti menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada manusia yang kelak akan menjadi pedoman dan dilaksanakan untuk memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada diri Rasul. Ada 4 sifat. Yang pertama, al-kizib atau dusta, merupakan kebalikan dari sifat as-sidik, karena tidak mungkin seorang Rasul mengatakan kebohongan atau dusta. Yang kedua, ada al-khianat atau berkhianat. Tak ada satupun Rasul yang berkhianat pada umatnya. Semua wahyu Allah yang telah diamanatkan pasti akan disampaikan dan dilaksanakan. Yang ketiga, al-kitman atau menyembunyikan. Setiap Rasul Allah yang telah diamanatkan wahyunya tak mungkin disembunyikan kepada seluruh umatnya. Dan yang keempat, ada baladah atau bodoh. Tidak mungkin setiap Rasul pilihan Allah SWT bodoh, meskipun pada awalnya tidak bisa membaca dan menulis, tetapi beliau sangat pandai dalam berdakwah dan menyampaikan wahyu Allah kepada seluruh umatnya. Dan ada sifat jaiz. Sifat jaiz ini ada 3. Yang pertama, al-basyariyah atau kemanusiaan, yang berarti bahwa Rasul memiliki jasad dan perasaan yang sama seperti manusia pada umumnya. Yang kedua ada al-ismah atau terpelihara dari kesalahan, yang berarti bahwa Rasul terjauhkan dari dosa dan maksiat kepada Allah SWT. Dan yang ketiga ada iltizam atau komitmen, hulukin azim atau akhlak yang mulia, dan uswatun hasanah atau teladan yang baik. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.